Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza, NPM 19852011A002033. Di sini saya akan menjelaskan motivasi dalam olahraga. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu kata mover yang berarti bergerak. Sedangkan dalam konteks sekarang, motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses psikologi yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Definisi motivasi menurut pendapat para ahli psikologi. Menurut David Kress 1962 menyatakan bahwa motivasi adalah kesatuan keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah laku. Dinyatakan bahwa studi tentang motivasi adalah studi yang mempelajari dua pertanyaan yang berbeda atas tingkah laku individu, yakni mengapa individu memiliki tingkah laku tertentu dan menolak tingkah laku yang lainnya. Menurut Barrelson dan Steiner dalam Coates 1980, motivasi adalah kekuatan dari dalam yang menggerakkan dan mengarahkan atau membawa tingkah laku ke tujuan. Sedangkan menurut E.J. Murray 1964, motivasi adalah kecenderungan yang mengarahkan dan memiliki tingkah laku yang terkendali sesuai kondisi dan kecenderungan mempertahankannya sampai tujuan tercapai. Sumber motivasi. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Dorongan ini sering dikatakan dibawa sejak lahir sehingga tidak dapat dipelajari. Atlet yang punya motivasi intrinsik akan mengikuti latihan peningkatan kemampuan atau keterampilan, atau mengikuti pertandingan bukan karena situasi buatan, melainkan karena kepuasan dalam dirinya. Motivasi intrinsik memiliki faktor-faktor yang dari dalam manusia itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Abraham Maslow pada teori kebutuhan. 1. Kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat. 2. Kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata akan tetapi juga mental, psikologikal, intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang. 4. Kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang terakhir, aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu yang menyebabkan individu beradaptasi dalam olahraga. Dorongan ini berasal dari pelatih, guru, orang tua, bangsa atau berupa hadiah, sertifikat, penghargaan, atau uang. Motivasi intrinsik itu dapat dipelajari dan tergantung pada besarnya nilai penguat itu dari waktu ke waktu. Ini didapat karena mempertaruhkan nama bangsa dan negara, karena hadiah besar, karena publikasi lewat media massa. Dorongan yang demikian ini biasanya tidak bertahan lama. Perubahan nilai hadiah tiadanya hadiah akan menurunkan semangat dan gairah berlatih. Kurangnya kompetensi menyebabkan latihan kurang tekun sehingga prestasinya merosot. Motivasi ekstrinsik dalam olahraga meliputi juga motivasi kompetitif, karena motif untuk bersaing memegang peranan yang lebih besar daripada kepuasan karena telah berprestasi baik. Faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Atlet sendiri
memegang peranan sentral dari munculnya motivasi. Atlet tersendiri yang mengatur dirinya untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Jika atlet sudah merasa puas dengan mencapai yang ada, maka tidak ada lagi usaha untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Seperti faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Atlet sendiri. Atlet sendiri memegang peranan sentral dari munculnya motivasi. Atlet sendiri yang mengatur dirinya untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Jika atlet sudah merasa puas dengan mencapai yang ada, maka tidak ada lagi usaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Pengalaman saya, ketika saya menginginkan sesuatu seperti ingin mendapatkan juara, maka saya harus berlatih dengan semangat dan berlatih keras. 2. Hasil penampilan. Hasil penampilan sangat menentukan motivasi seseorang atlet selanjutnya. Kekalahan dalam pertandingan sebelumnya akan berdampak negatif terhadap motivasi atlet berikutnya. Atlet akan diliputi perasaan tidak berdaya dan seolah-olah tidak mampu lagi untuk bangkit. Pengalaman saya ketika saya mengikuti O2SN se-Jawa Timur, pada saat itu saya didiskualifikasi karena melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk diri saya atau para atlet yang selanjutnya agar tampil lebih baik daripada saya. 3. Suasana pertandingan. Suasana pertandingan sangat menentukan emosi seorang atlet. Sebagai contoh, Taufik Hidayat kerap mundur dari pertandingan gara-gara merasa dicurangi oleh wasit. Kondisi tersebut tentu saja tidak menyenangkan. Emosi yang sudah terganggu oleh kondisi pertandingan yang tidak menyenangkan akan berdampak pada motivasi atlet dalam menyelesaikan atau memenangkan sebuah pertandingan. Pengalaman saya yaitu ketika supporter bersorak rame mengejek saya atau mencela saya karena teknik saya kurang bagus di saat gelanggang. Di saat itulah mental saya down atau kurang maksimal saat bertanding. 4. Tugas atau penampilan. Motivasi juga ditentukan oleh tugas atau penampilan yang dilakukan. Jika tugas berhasil dengan baik diselesaikan, keyakinan diri atlet akan meningkat. Dengan keyakinan diri yang tinggi, motivasi juga akan mengalami kenaikan. Tugas yang berhasil dilaksanakan akan memberi tambahan energi dan motif untuk bekerja lebih giat. Cara meningkatkan motivasi. Menetapkan sasaran atau goal setting. Cara meningkatkan motivasi. Menetapkan sasaran atau goal setting. Konsep dasar dari goal setting adalah menciptakan tantangan bagi atlet untuk dilewati. Secara sederhana, goal setting merangsang atlet untuk mencapai sesuatu yang baik dalam proses latihan maupun dalam sebuah kompetisi. Pengalaman saya yaitu latihan secara rutin untuk ketika lomba agar siap secara fisik maupun mental untuk mendapatkan juara. Persuasi verbal. Persuasi verbal adalah metode yang paling mudah untuk dilakukan. Pelatih, ofisial, atau keluarga adalah orang-orang yang sering memberikan persuasi secara verbal ini. Persuasi verbal adalah membakar semangat atlet dengan ucapan-ucapan yang memotivasi. Ketika saya melakukan teknik dengan tepat sasaran di saat pertandingan hingga memenangkan lawan, di saat itulah saya mendapat pujian
dari pelatih maupun orang sekitar. Imagery training. Metode berikutnya yang cukup membantu memacu motivasi para atlet adalah dengan melakukan imagery training atau latihan pembayangan. Dalam latihan pembayangan, atlet ini diajak untuk memvisualisikan situasi pertandingan dengan yang akan dialami. Secara detail, atlet harus menggambarkan keseluruhan pertandingan, mulai dari situasi lapangan, penonton, lawan, dan segala macam yang terlibat dari pertandingan itu. Setelah mendapat gambaran yang real, maka atlet diajak untuk mencari solusi persoalan yang mungkin muncul dalam pertandingan. Pengalaman saya yaitu ketika saya membela perguruan lain, disitulah diadakan meeting, dijelaskan bahwa kita akan menghadapi lawan di atas kemampuan kita atau rata-rata kita, seperti mengetahui latihan fisik, mental, pola pertahanan, keseimbangan, dan lain-lain, dan sehingga membenahi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Motivasi dengan gambar, terutama gambar atau poster yang ada berhubung. Motivasi dengan gambar, terutama gambar atau poster yang ada berhubungnya dengan cabang olahraga yang digeluti. Misalnya suka dengan olahraga seperti pengalaman saya pencaksilat, yaitu ada Pipit Kamelia, Wita. Itu istilahnya ada gambar adegan yang menarik dalam pertandingan pencaksilat untuk dijadikan motivasi, seperti itu, misal tulisan atau gambar. Reward ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memacu motivasi atlet. Bonus, hadiah, atau jabatan tertentu digunakan untuk motivasi atlet. Reward ini ditunjukkan untuk menggugah motivasi intrinsik dari atlet. Seperti pengalaman saya, yaitu ketika saya dijanjikan untuk dibelikan barang atau semisal barang yang disukai atau apa, istilahnya menyenangkan ke hati. Itu pengalaman saya, itu saya menjuarai pertandingan pencaksilat nasional se-Jawa Timur, yaitu saya dibelikan sepeda motor. Nah, disitulah saya termotivasi untuk lebih giat belajar, berlatih, seperti itu. Si berprestasi ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ada kemampuan. Kemampuan adalah kekuatan penggerak untuk bertindak yang dicapai oleh manusia melalui latihan belajar. Kebutuhan adalah kekurangan, yang artinya ada sesuatu yang kurang dan oleh karena itu timbul kehendak untuk memenuhi atau mencangkupinya. Minat adalah suatu kecenderungan yang agak menetap dalam diri subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Harapan dan keyakinan merupakan kemungkinan yang dilihat untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari individu yang didasarkan atas pengalaman yang telah lampau. Harapan tersebut cenderung untuk mempengaruhi motif pada individu. Faktor ekstern ada
Situasional. Situasional adalah keadaan yang mendukung atau malah menghambat individu dalam mencapai tujuannya. Lingkungan. Hal ini juga sangat dipengaruhi pada motivasi berprestasi individu. Misalnya lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan di mana kita berada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.